Gak terasa ya, kita sudah memasuki di hari yang terakhir di bulan April 2025. Wow, wow. Yesus baik. Katakan Tuhan Yesus baik. Katakan Tuhan Yesus dahsyat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Luar biasa. Tema pagi hari ini adalah ganti keluh kesah dengan sukacita Tuhan. Buka kitabnya saudara di kitab Roma 4. Mulai dari ayat yang ke-18. Hari ini kita akan belajar bagaimana seorang Abraham mengajar kepada kita buat sabar, buat menanti-nantikan Tuhan, dan bagaimana harus terus bersukacita di dalam Tuhan. Sudah saudara, di kitab Roma 4 mulai dari ayat yang ke-18. Ayo baca sama-sama. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankannya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lihat si Abraham ini. Kita semua tahu ya ceritanya, Abraham menanti-nantikan Ishak. Sarah dan Abraham, dua-duanya pasangan suami istri yang setia menanti-nantikan janji Tuhan itu. Dari masa muda sampai dia sudah tua, mereka tetap setia menanti janji Tuhan itu. Memang di Alkitab nggak secara detail dijelaskan apakah setia terus, tidak. Ada kalanya mereka mentertawakan Tuhan. Karena wajar saudara, manusia nggak ada. Manusia kuat terus itu nggak ada. Manusia nggak bisa mengeluh itu nggak ada. Pasti ada momen-momen nggak kuat, nggak tahan, nggak tahu harus bagaimana. Semua orang akan mengalami itu. Abraham atau Sarah, tetap mereka suami istri juga mengalami itu. Tetapi satu kalimat ini yang seringkali mesti tertanam di dalam pikiran kita, yaitu sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Artinya begini, ya udahlah ya, kalau misalkan nggak dapat ya udah, aku percaya janji Tuhan iya dan amin. Ya udahlah ya, kalau terpaksa harus kehilangan ya sudah. Aku percaya Tuhan baik. Ya udahlah ya, kalau nggak ada kesempatan lagi, ya udah mau bagaimana. Tapi yang penting sudah berdoa. Tuhan pasti pegang kendali. Ya udahlah, terserah Tuhan. Nah, kira-kira begini. Kira-kira ini firman Tuhannya, ya. Sekalipun tidak ada dasar buat berharap. Abraham dan Sarah tahu banget. Dia pakai logikanya bahwa usianya tuh udah tua, ya gak mungkin. Dia tahu diri, ya udahlah udah tua gitu. Tetapi dikatakan di sini, sekalipun tidak ada dasar buat berharap, namun. Nah, ada kata namunnya. Dia mengenal siapa Tuhan. Tuhan kan udah berjanji bahwa dia akan menjadi bapa bagi segala banyak bangsa. Itu janjinya Tuhan. Nah, Tuhan pengen lihat Abraham, juga Sarah, apakah mereka berdua pasangan suami istri ini mempercayai Allah mereka. Kita kan gitu juga, toh? Firman Tuhan seperti ini. Kalau kita baca firman Tuhan tiap-tiap hari, pastikan kita dapat kalimatnya itu beda-beda. Mungkin hari ini ngomong tentang sukacita. Mungkin hari ini kita ngomong tentang pengampunan. Besok kita ngomong tentang apa lagi. Semua ada di firman Tuhan. Tuhan pun bertanya sama kita, percayakah engkau kepadaku? Sama kayak ini. Sekalipun tidak ada dasar buat berharap, namun Abraham dikatakan berharap juga, gak cuma berharap, tapi dia percaya. Artinya kalau nggak terjadi, ya dia percaya kepada Tuhan bahwa semua akan mendatangkan kebaikan. Latih diri kita seperti ini. Berapa banyak kita susah tidur hari-hari ini? Mikir, pikirannya gulung terus. Bayar utang bagaimana? Besok udah ganti bulan. Nanti bayar yang ini bagaimana? Keadaan lagi ancur-ancuran.
Nggak tahu harus seperti apa. Keluarga di ujung tanduk buat percerai, nggak tahu harus seperti apa. Di situ dilihat bahwa apakah janji Tuhan yang kita baca ini terjadi di dalam hidup kita. Abraham dan Sarah pun dilihat oleh Tuhan. Dari awal Tuhan sudah kasih tahu bahwa kalian, terutama Abraham, kamu Abraham akan jadi bapak yang punya banyak anak. Kira-kira kalau kita lagi diomongin kayak begitu, Anda lagi butuh mujizat, terus Tuhan ngomong kayak gini, tenang, akan terjadi padamu. Tapi suruh nunggu, terus habis itu Tuhan nggak ngomong apa-apa lagi. Kita kalau ngomong sama orang aja, yang dipegangkan omongannya, atau janji datang jam 8, tapi datangnya jam 10. Sekali, 2 kali mungkin oke. Tapi kalau udah ditungguin dari jam 8 pagi, nggak datang-datang, sampai besoknya, 2 hari, 3 hari, kira-kira Anda akan pulang nggak? Logikanya kita kalau manusia, pasti akan, udahlah, dia nggak datang. Waktu kita menantikan janji Tuhan itu, tidak seperti waktu kita menunggu seseorang. Karena seseorang itu, manusia itu, nggak bisa kita harapkan. Tapi kalau firman Tuhan, baik hari ini, besok, atau selama-lamanya, dia tetap firman Tuhan. Harus dipahami ya, ini firman Tuhan bukan dongeng. Ini firman Tuhan bukan cerita masa lampau. Tapi ini suaranya Tuhan. Ini perkataannya Tuhan. Jangan bilang ini teori. Jangan bilang firman Tuhan itu cuma dongeng anak-anak sekolah minggu. Kalau sampai kita punya pemikiran yang seperti itu, Anda udah jauh banget sama Tuhan. Nggak ngerti siapa Tuhan. Masih banyak yang kayak begitu. Menganggap firman Tuhan dipilih-pilih. Yang nggak bagus, lewatin. Diambil yang berkat-berkat aja. Jangan jadi jemaat yang tipe-tipe butuh berkat saja. Di kitab Ulangan ada berkat, ada kutuk. Pilihlah kehidupan, maka kau harus pilih berkat. Tapi tanpa kita sadari, kita milihnya kutuk. Nggak sadar kita itu. Kita lebih suka milihnya kutuk. Contoh, diminta untuk nggak khawatir, kita khawatir terus. Dikit-dikit takut. Mau punya masalah apa saja takut. Segala sesuatunya berdasarkan firman Tuhan. Makanya saya suka bilang, baca firman Tuhan tiap hari. Saya pun begitu, saudara. Kalau saya tidak baca firman Tuhan, ya buat apa saya ngomong begini sama saudara? Karena saya harus ngalami dulu, baru kemudian disampaikan kepada saudara. Ya, amin. Bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang difirmankan. Kalau Tuhan katakan tidak khawatir, janganlah kamu khawatir, berarti Tuhan punya tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan kita. Tapi bukan berarti terus kita nggak ngapa-ngapain. Ada bagian kita, salah satunya apa? Sukacita. Kalau Tuhan bilang tidak boleh khawatir, janganlah kamu takut, berarti kita harus berusaha bagaimana kita tidak khawatir, bagaimana kita tidak takut. Buat hidup kita jadi sukacita. Yang membuat hidup kita jadi sukacita, itu kita, saudara. Bukan siapa-siapa. Anda jangan terpengaruh dengan perkataan orang, jangan terpengaruh dengan situasi yang ada. Makanya perintahkan diri. Jangan dikit-dikit kecewa, dikit-dikit ngeluh, dikit-dikit takut, nangis lagi, gitu terus. Harus ada perubahan. Karena firman Tuhan tidak akan pernah terjadi kalau kita tidak melakukan. Makanya kayak jemaat yang tadi itu, firman Tuhan itu cuma teori. Karena dia tidak melakukan. Makanya dia nggak dapetin apa-apa. Ya, si Abraham ini, dia tahu siapa bapaknya,
dia pun juga tahu diri, sesekali dia pakai logikanya, bahwa usianya dia sudah tua, tidak mungkin juga punya anak, tapi ya tidak apa-apa. Yang dia latih pada dirinya adalah terus percaya dan berharap kepada Tuhan. Buat apa toh keluh kesah terus itu, saudara? Mengeluh terus. Tanpa kita sadari, waktu kita mengeluh, itu kan susah bersyukur tuh. Mengeluh itu kita yang memerintahkan tubuh, jiwa, dan roh kita. Hidup itu susah, contoh nih ya. Hidup itu susah. Engkau sepakat untuk mengatakan kepada tubuh, jiwa, dan rohmu bahwa hidup kita itu susah. Karena kita ngomong, hati-hati dengan ucapan. Waktu kita ngomong, hidup itu susah. Gak mungkin. Waktu diucapkan, berarti engkau setuju, sepakat, dan engkau meyakini, maka yang terjadi susah dan tidak mungkin. Paham ya? Jadi si Abraham ini, dia tahu situasinya seperti itu, tapi Abraham memaksakan diri untuk berharap dan melatih diri percaya kepada Allah. Itu loh keluh kesah. Kalau terus-menerus kita ngomongnya negatif, engkau memerintahkan tubuhmu, berarti kalau tubuh itu ya termasuk pikiran, mulut, hati, bahkan sampai kesehatan secara tubuh ini. Kemarin kan kita udah membahas tentang kelemahan tubuh. Nah, kelemahan tubuh itu terjadi karena pola pikir kita yang salah, cara kita yang tidak mau berlatih, makanya muncul kelemahan tubuh. Itulah yang menyebabkannya kelemahan tubuh. Sama kayak yang saya katakan ini. Waktu kita ngomong, hidup itu susah. Udahlah sulit, ini nggak mungkin. Berarti kita memerintahkan tubuh kita, mulai dari pikiran, lalu mata kita, mulut kita, sampai hati kita, engkau gerakkan bahwa, bersepakat bahwa hidup itu susah dan tidak mungkin. Makanya muncul kelemahan tubuh. Jadi kelemahan tubuh itu bukan penyakit, saudara. Tapi dampak daripada kita yang salah dalam mengendalikan pikiran, perkataan, juga hati. Makanya jangan melihat situasi. Jangan melihat situasi. Abraham lihat situasi di awal, tapi kemudian dia melatih dirinya berharap dan percaya. Kalau panduannya bukan firman Tuhan, mboten saged. Tidak bisa. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ini firman Tuhan yang ngomong. Makanya kalau baca firman Tuhan itu, Tuhan ngomong apa, digarisbawahi, terus dilakukan. Ojo meneng wae. Jangan cuma diam. Mana Tuhan janjimu? Saya itu paling bosen, saudara, mendengar jemaat yang, mana toh Tuhan janjimu? Tuhan lagi melatih kita sabar. Kita itu kan pribadi yang gak sabaran, toh. Kita lagi dilatih sama Tuhan supaya kita berhikmat kelola duit. Supaya mata kita itu gak belanja terus. Tuhan lagi ngajarin kita untuk memberkati pasangan kita. Supaya perkataan kita tuh tidak kasar. Supaya kita lebih banyak sabar, kita lebih banyak berdoa. Tuhan lagi ngajarin kita bagaimana caranya berdoa dengan benar. Makanya jawaban doanya di-hold dulu sama Tuhan, sampai kita benar dulu. Gampang, saudara, mujizat itu. Kalau Tuhan mau, gampang. Tapi kita bukan anak gampangan. Anda dan saya itu bukan anak gampangan. Tapi kalau kita memilihnya untuk kita quit dari Tuhan, keluar dari Tuhan, ya berarti engkau nggak mau dididik. Utangmu nggak lunas-lunas. Tuhan lagi ngajarin apa toh? Supaya kita belajar kelola duit, kita belajar berhemat, kita belajar untuk berhikmat, kita belajar untuk menanti-nantikan Tuhan. Sampai
itu lolos, 4 hal ini lolos dalam hidup kita, utangmu pasti lunas. Sama kalau kita lagi mendoakan pasangan, mau mendoakan anak, anggota keluarga, siapa sajalah ya, yang kita mau doakan, yang pertama kali Tuhan uji adalah kita sendiri, bukan orang lain. Apalagi kalau itu menyangkut jiwa, yang diubahkan adalah diri kita dulu. Sama seperti saya, sebelum menjadi seorang hamba Tuhan, saya diuji dulu. Dinolin dulu dari rupiah, gitu ya. Dibuat saya menjadi orang yang sabar, suruh diem kalau misalkan terjadi tekanan kehidupan, diejek orang, dihina orang, suruh diam. Lalu kemudian apa? Dilatih untuk percaya. Dipikir saya nggak diuji sama Tuhan. Diuji, saudara. Banyak juga doa saya belum dijawab Tuhan. Sampai duit nggak punya. Diuji juga. Pertanyaannya, mau percaya Tuhan atau tidak? Karena kedepannya Kathy mau dipersiapkan Tuhan untuk menyampaikan ini firman Tuhan bagi banyak jiwa. Kathy ngalami dulu. Gak bisa apa-apa. Semua harus ngalami, saudara. Untuk menerima janji Tuhan, ada yang harus dipatahkan dalam hidup kita. Kita tipe manusia yang susah bersyukur. Kita tipe manusia yang maunya selesai cepat. Tapi Tuhan maunya karakter kita dibentuk terlebih dahulu. Tuhan mau Anda dan saya belajar untuk menghargai Tuhan. Kita tuh kan kalau misalkan, Tuhan mana janjimu gitu kan. Itu kan tipe-tipe manusia tidak sopan. Nah kita lagi dibelajar sama Tuhan. Menantikan Tuhan. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, ya nantikanlah Tuhan. Waktu menantikan Tuhan, bagian kita lakukan dulu pujian penyembahan. Ini firman Tuhan kau baca dengan sungguh-sungguh, lalu dilakukan. Kau pasti akan bisa merasakan hadirat Tuhan. Kau pasti akan bisa merasakan jalan keluarnya Tuhan. Jalan keluar itu gampang, saudara. Tuhan pasti akan genapi. Tapi karakter jauh lebih penting. Imannya tidak menjadi lemah. Imannya tidak menjadi lemah. Nggak ngeluh terus. Kendalikan mulut. Saya katakan, kendalikan mulut. Karena kalau mulut kita udah ngomongnya salah, ngomong bahwa ini tanggal 30, kan orang, maaf ya, kalau orang kantoran, tanggal 25 gajian gitu ya, 25, kalau mungkin PNS tanggal 1 gitu. Jangan pernah mengatakan ini tanggal tua, udah tiris, nggak punya duit. Salahmu sendiri engkau mengatakan begitu. Karena Tuhan memberkati kita nggak melulu tentang materi. Tuhan memberkati kita dengan kesehatan. Tuhan memberkati kita bisa tidur dengan nyenyaknya tiap malam. Dengar baik, di luar sana banyak orang susah tidur hari-hari ini. Banyak pikiran. Lah kita dikasih kesehatan, waktu sehat, mujio nyembah Tuhan. Waktu sakit, mujio nyembah Tuhan. Baik sakit maupun sehat, terus muji Tuhan. Punya duit, enggak punya duit, terus muji nyembah Tuhan. Ini yang disebut dengan imannya tidak menjadi lemah. Jadi enggak terpengaruh dengan situasi. Orang kalau kehilangan pekerjaan, pikirannya pasti nanti nggak bisa makan, nanti nggak bisa bayar utang, nanti kan gitu kan. Overthinking. Kita mikir terlalu jauh. Pertanyaannya, memangnya kalau kena PHK terus Tuhan nggak bisa tolongin kita gitu? Anak kita mau bayar sekolah, duitnya nggak ada. Kalau kita mikir-mikir terus, pertanyaannya, memangnya Tuhan Allah kita nggak bisa tolongin kita begitu? Karena kita melihat situasi. Kita dikasih otoritas, yaitu iman kita loh. Iman itu bukan agama, sekali lagi. Iman bukan agama. Iman itu kita mendengar ini firman, lalu kita perkatakan, dan kita lakukan dengan penuh rasa percaya. Itu baru disebut iman. Jadi iman itu bukan agama.
Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui. Lihat, wes tua, gak mungkin juga punya anak. Orang tuh punya anak paling usia berapa toh? Buat yang perempuan, gak mungkin di usia 50, 60. Lah ini udah tua, wes tua banget. Yang dilihat adalah kemustahilan. Bangsa Israel waktu disuruh Tuhan nyebrang Laut Teberau, kira-kira mereka tertawa enggak? Tuhan yang masuk akal aja. Ini Laut Teberau, jangankan laut, sungai aja kita seberangi, susah. Tuhan katakan laut, seberangi cepat. Sewaktu kita takut untuk melangkah, mata kita akan melihat situasi. Tuhan ini bener apa enggak? Masa laut suruh kita seberangi? Karena kita takut melangkah. Kita takut untuk percaya Tuhan. Kita takut, dikit-dikit takut, enggak punya duit takut. Diomongin orang takut. Kehilangan pekerjaan takut. Latih diri, saudara. Karena semua orang pasti loh ngalami kegagalan, kehilangan, engkau direndahkan orang, situasimu akan buruk terus, akan ngalami itu, pasti. Tapi pertanyaannya adalah, kita mau melatih diri untuk percaya Tuhan atau tidak? Kalau Tuhan izinkan kita masuk di tahun yang kering, berarti ada banyak pelajaran yang harus kita lakukan. Supaya kita tuh tidak sibuk terus. Kita tuh pikirannya duit terus soalnya. Tuhan mau supaya pikiran kita nggak duit terus. Karakter kita menjadi manusia serakah tanpa kita sadari. Habis waktu kita cuma mikirin pekerjaan. Habis waktu kita untuk mikirin stres kehidupan. Tuhan sanggup mengubahkan, saudara. Sanggup pakai banget. Jangan pernah takut menghadapi hari esok. Ya. Bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, ini logikanya. Logikanya adalah sudah tua, tubuhnya sangat lemah, kira-kira usianya 100 tahun, dan rahim Sarah tertutup. Ini logikanya. Realitanya. Realitanya sudah sepuh, usianya 100, rahimnya tertutup. Mereka belajar untuk berjalan di atas kemustahilan. Di tahun yang kering ini, berani untuk mengatakan, Tuhan, aku percaya. Bangkitkan rohmu waktu engkau mengatakan, Tuhan, aku percaya. Aku tidak pernah sendirian, aku punya Tuhan. Aku tidak pernah sendirian. Waktu kita ngomong begitu, engkau menggerakkan ini tubuh fisik untuk sehat, engkau menggerakkan jiwamu untuk nggak stres berkepanjangan, menggerakkan jiwamu tetap sehat, dan roh di dalam kita pasti menyala-nyala. Makanya ucapan kita mesti positif, saudara. Ucapan kita mesti positif. Karena waktu kita ngomong iman, nggak usah ngomong iman dulu deh. Kalau kita itu ngomongnya itu negatif terus, imanmu akan mandul. Nggak berbuah, lama-lama mandul. Tapi waktu kita memaksakan diri, ini kan kenyataannya yang dilihat itu adalah sudah tua, sudah sepuh, usianya udah 100 tahun, dari segi akademis, dari segi medis, wes ora mungkin. Jangan dikira Tuhan tidak bisa mengubahkan itu. Kalaupun hari ini engkau gagal, bukan berarti kiamat toh. Kalaupun hari ini apa yang kau jual tidak laku, memangnya itu nggak bisa mencukupkan kehidupanmu. Tergantung bagaimana kita menganggapnya itu di hadapan Tuhan. Tetapi terhadap janji, ia tidak bimbang. Tadi dia melatih diri, ya, berharap, lalu percaya. Hati-hati,
Hati-hati ini saudara, hati-hati. Waktu kita lagi latihan berharap, lagi latihan percaya, iblis akan mempertontonkan kita terus-menerus dengan kehidupan yang tidak kita harapkan. Hati-hati. Kalau iblis mempertontonkan dengan situasi sukar, Tuhan justru ngajarin kita, ayo jalan. Bangsa Israel jalan maju terus. Yang bikin bangsa Israel nggak melihat kemuliaan Tuhan apa toh? Mulut. Yang dipikirin apa? Daging. Hidup enak. Makanya mulut sama isi pikiran. Hanya kita yang bisa kendalikan, bukan situasi. Orang udah jelas-jelas di depan laut Teberau, Tuhan suruh seberangi. Pilihannya mau bertindak apa ora. Kita yang kendalikan diri. Terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Seperti tadi yang saya bilang, gak ada orang bisa beriman terus sampai kuat teguh, gak ada. Saya pun juga ngalami, mau percaya Tuhan, kadang tuh suka takut sama Tuhan, sungkan sama Tuhan. Saya tuh tarik napas berkali-kali gitu ya. Aduh Tuhan, ampuni aku bukannya aku gak percaya kepadamu. Tuhan, tolong aku Tuhan. Aku pengen loh Tuhan percaya. Nah, waktu sudah mulai pengharapan itu sudah mulai turun. Dayamu, daya tubuhmu udah mulai lemah. Paksakan diri Tuhan, tolong aku. Aku agak susah untuk percaya. Tapi tolong aku di situasi yang sukar ini. Bantu aku untuk percaya kepadamu. Itu namanya gandol Gusti. Tuhan itu juga mau kok kita tuh jujur. Nek ndak kuat, yo ndak apa-apa. Tapi jangan sampai kau mengatakan, tidak mungkin lah Tuhan. Nggak mungkin. Nah itu beda. Itu beda saudara. Tetapi kalau kita mengatakan bahwa Tuhan, kok susah ya Tuhan. Tapi aku percaya kepadamu. Aku percaya kepadamu. Waktu ngomong aku percaya kepadamu, rasanya pengen nangis, hatimu itu rasanya sakit banget, tapi mulutnya menggerakkan aku percaya kepadamu. Engkau menggerakkan tubuh fisik ini terus sehat, jiwamu sedang kau tuntun untuk sehat, rohmu pasti menyala-nyala. Praktek, saudara. Habis ini praktek, lakukan itu. Ya, malah lihat toh, Tuhan tahu, Tuhan itu tahu Abraham dan Sarah sedang melihat dirinya. Tuhan yang lihat, Tuhan itu yang lihat saudara, bahwa Abraham dan Sarah mulai bimbang, mulai kurang percaya, tetapi si Abraham ini dia punya rasa sungkan terhadap Tuhan, dia punya rasa hormat, dia terus belajar untuk hormat kepada Tuhan. Dia katakan begini, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Dia menggerakkan tubuhnya secara fisik ini yang udah lemah ini. Kan kelemahan tubuh ada tuh ya. Terkadang kita itu suka gemeteran, suka ketakutan. Orang kalau takut itu kan gemeteran. Lambungnya udah mulai sakit gitu ya. Gasnya udah mulai naik, udah mulai sakit. Kalau sudah seperti itu, stresnya udah mulai tinggi, engkau harus masuk ke dalam pujian penyembahan. Nantikanlah Tuhan. Padahal di depan tidak ada jalan keluar. Kuatkanlah. Duit gak ada. Ditinggal pasangan. Ngerjain apa-apa gagal. Dan teguhkanlah hatiku. Ya nantikanlah Tuhan. Dia melihat ke atas. Yesus waktu bawa 5 roti dan 2 ikan, pandangannya kemana? Ke Allah Bapaknya toh. Dia memandang ke atas sambil mengucap syukur. Gak ada 5 roti 2 ikan. Bisa cukup untuk 5.000 jiwa. Bahkan lebih. Sisanya sampai 12 bakul.
Gak masuk akal. Tapi apa yang membuat itu terjadi? Waktu pandangannya ke atas sambil mengucap syukur. 5 roti dan 2 ikan itu bukan dongeng sekolah minggu. Itu yang terjadi bagi hidup kita. Ya, paksakan diri saudara untuk bersyukur Tuhan. Duitnya enggak ada, ya sudah. Saya aja kalau misalkan duitnya enggak ada, saya sungkan banget buat ngomong sama Tuhan. Sungkan pakai banget. Paling, ya sama kayak misalkan ngomong sama mami saya gitu ya. Kalau saya nggak ada uang gitu, kan saya nggak mungkin kan bilang sama mami saya, aku nggak punya uang nih gitu. Ya sungkan, rodok gengsi gitu loh ya. Ya kita ngomong sama Tuhan juga gitu, rodok gengsi gitu loh. Oh kita punya Bapa di surga yang dahsyat banget. Masa ngomongnya bokek? Masa ngomongnya sial? Amin. Ya, harus digerakkan tubuh kita ini. Malah ia diperkuat dalam iman dan memuliakan Allah. Justru begitu tekanannya besar, ini waktunya Anda dan saya kuatin iman. Lalu apa? Memuliakan Tuhan. Itu kuncinya. Memuliakan Tuhan terus. Muliakan Tuhan, paksakan diri. Muliakan Tuhan. Engkau nggak bisa tidur. Ini yang ikut live ini. Ada yang Anda itu overthinking. Anda terikat dengan roh overthinking. Anda yang overthinking terus sampai engkau susah tidur. Ini firman Tuhan buat Anda. Praktek ya. Setelah ini praktek, Anda akan melihat luar biasa Tuhan bekerja. Yang terakhir, dengan penuh keyakinan. Lihat, dengan penuh keyakinan. Yakin saja. Yakin sama pede beda loh ya. Beriman itu beda. Beriman itu kita menggunakan otoritasnya Tuhan. Beda sama pede. Beda ya. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa. Ini firman Tuhan. Berkuasa untuk apa? Melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Makanya stop mikir mujizat. Jangan paksakan kehendak kita yang jadi. Nanti kalau kita membiasakan diri kehendak kita yang jadi, kita menjadi orang yang stres, menjadi orang yang gampang kecewa dengan Tuhan. Biarkan saja Tuhan yang pilih. Tuhan tahu, rancangan Tuhan pasti membawa damai sejahtera. Rancangan Tuhan nggak membawa celaka buat kita dan keluarga kita. Pilihan Tuhan pasti yang terbaik. Amin ya. Ayo kita doa sama-sama. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, ya nantikanlah Tuhan. Yes, lagi katakan, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, ya nantikanlah Tuhan. Waktu saat teduh live begini, Anda lagi ngalami lambung Anda sakit banget. Dengar baik. Jangan banyak pikiran, kata Tuhan. Tuhan sedang mengajar engkau untuk menanti-nantikan Tuhan. Versinya Tuhan. Tuhan lagi bawa engkau naik. Tuhan lagi bicara kepadamu yang pagi hari ini nih, lagi ikut saat teduh. Lambungmu udah mulai sakit. Tuhan lagi ngajarin engkau bersyukur. Tuhan lagi ngajarin engkau untuk berharap kepada Tuhan. So pagi hari ini angkat tanganmu. Dan katakan, Tuhan, aku tahu aku tidak kuat. Tapi pagi hari ini tidak ada kata kebetulan. Tuhan tolong aku. Tuhan pasti menggenapi janjinya dalam hidupku. Aku mau berlatih percaya Tuhan. Aku mau berlatih percaya kepadamu. Berharap kepadamu. Oh yes Tuhan, yes Tuhan. Biar engkau terus menolong bagi setiap anak-anakmu. Yang hari-hari ini ya Tuhan, mereka mengalami lambung sakit ya Tuhan. Belajar pagi hari ini kami bersyukur untuk pengajaran yang Tuhan berikan. Kami mau praktek ya Tuhan. Kami katakan, hei lambung, stop untuk sakit hari ini.
Aku, kata Tuhan, aku memilih untuk percaya kepada Tuhan. Aku memilih untuk berharap kepada Tuhan. Aku memilih untuk terus memuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus terjadi urapan kesembuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Yes Tuhan, yes Tuhan. Roh sukacita mengalir, roh sukacita mengalir. Wow, roh sukacita mengalir dahsyat. Oh raba shekere raba karala raba. Oh raba kasekere raba karala raba. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, kau luar biasa. Mari saudara ucapkan syukur di hadapan Tuhan. Pagi hari ini ucapkan syukur, ayo now, ucapkan syukur, ucapkan syukur. Dia hadir di rumahmu, dia hadir membawa kesembuhan, dia hadir membawa pemulihan pagi hari ini. Dahsyat, yes Tuhan, yes Tuhan. Wow, yes dahsyat. Terima kasih, terima kasih. Kami percaya kepadamu ya Tuhan. Kalau kami bisa lalui bulan demi bulan, hari demi hari, esok pagi kami masuk di bulan yang baru. 1 Mei 2025, kami akan masuk di bulan yang baru dengan ucapan syukur, dengan hati yang bergirang, dengan hati yang penuh, dengan sukacita daripada Engkau ya Tuhan. Mengalir kuasamu, mengalir kuasamu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau dahsyat, engkau dahsyat, engkau dahsyat. Yes Tuhan, yes Tuhan, yes Tuhan. Pagi hari ini Tuhan akan memberkati usahamu. Tuhan akan memberkati usahamu untuk membayar hutangmu. Banyak yang mengucap syukur. Jangan mengeluh. Bisnis usahamu mungkin hasilnya sedikit, tapi Tuhan mampukan itu untuk bayar hutangmu. Ayo yang jadi pengusaha, angkat tanganmu sama-sama. Goraba shikarala ya raba. Oh yes Tuhan. Oh yes Tuhan. Engkau tahu ya Tuhan. Sekalipun apa yang dihasilkan tidak terlalu banyak, tapi kuasa Tuhan yang memampukan kami para pengusaha untuk bisa membayar setiap hutang-hutang kami. Kami percaya kami jalan tidak sendirian. Kami punya Tuhan yang dahsyat. Kami punya Tuhan yang senantiasa menolong kami. Tuhan berkati kami. Berkati mereka para pengusaha yang ikut live ini, baik yang di YouTube maupun yang di Instagram ya Tuhan. Berkati ya Tuhan, berkati para pengusaha. Oh, kami percaya kepadamu ya Tuhan. Waktu Tuhan sempurna untuk bisa melunaskan hutang kami. Oh, bisa bayar hutang. Oh, yes. Ada satu pengusaha yang Anda kebingungan untuk bayar karyawan. Pagi hari ini Tuhan katakan, mengucap syukur di hadapan Tuhan. Tuhan mau buka jalan, tapi Tuhan mau ajarin Anda untuk bersyukur. Ayo, come on. Oh, yes Tuhan. Engkau melihat ada seorang pengusaha di sini ya Tuhan. Dia kebingungan buat bayar karyawan ya Tuhan. Kau berkati ya Tuhan, berkati ya Tuhan. Oh, Engkau melihat kelembutan hati anakmu ini ya Tuhan. Yang kebingungan untuk bayar karyawannya ya Tuhan. Kau buka jalan. Dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Berlimpah ucapan syukur. Berlimpah ucapan syukur. Yes Tuhan, yes Tuhan. Dan terimalah berkat daripada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Menyertai pagi hari ini dan semuanya diberkati. Setiap usaha bisnis, kesehatanmu, bahkan hatimu diberkati oleh Tuhan. Keluargamu, anak-anakmu, pasangan hidupmu diberkati oleh Tuhan. Berlimpah, limpah. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus dahsyat. Ayo, sukacita di dalam Tuhan. Sukacita, kata kuncinya pagi hari ini ya. Sukacita di dalam Tuhan.